kami dari kelompok B. Untuk tugas akhir mata kuliah fisika kali ini, kami akan membahas mengenai fenomena alam yang sering kita lihat, tapi mungkin belum tentu kita pahami sepenuhnya secara fisika. Kita akan membahas tentang elektrostatis yang terjadi di dalam petir. Di video ini, kami akan membahas tuntas mulai dari definisinya, proses elektrostatis yang terjadi, analisis sistematis, hingga bagaimana cara memproteksi diri dari petir. Oke, langsung aja. Sebenarnya petir itu apa sih? Secara sederhana, petir adalah pelepasan muatan listrik statis atau elektrostatis discharge berskala besar akibat akumulasi muatan di atmosfer bumi. Jangan remehkan fenomena ini, teman-teman. Energi yang dihasilkan pada fenomena ini sangatlah besar, di mana suhu udara di sekitar sambaran petir bisa mencapai 30.000 derajat Celcius, yang mana suhu tersebut setara 5 kali lipat dari suhu permukaan matahari. Nah, dasar ilmu dari fenomena tadi adalah elektrostatis, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang muatan listrik dalam keadaan diam. Dalam kasus petir, awan dan tanah berinteraksi lewat hukum Coulomb, yaitu gaya tarik-menarik antar muatan. Elektrostatis itu terbentuk di awan cumulonimbus. Nah, karena kan di awan cumulonimbus itu di dalamnya itu ada partikel air dan es. Nah, itu bertabrak menjadi satu. Nah, di dalam bagian atas awan cumulonimbus itu bermuatan positif, sedangkan bawahnya bermuatan negatif. Nah, karena muatan-muatan yang berbeda itulah terjadinya proses elektrostatis. Awan cumulonimbus itu jadi generatornya, pusat generator. Saat bagian bawah awan bermuatan negatif, ia akan menginduksi permukaan bumi yang bermuatan positif. Nah, itulah kenapa ia akan menciptakan medan listrik yang sangat kuat. Udara normalnya itu isolator, tetapi ia punya batas kekuatan dielektrik sebesar 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Nah, proses sambarannya unik nih. Jadi pertama, muatan negatif itu turun dulu dari awan. Yang kedua itu saat mendekati tanah, benda tinggi di bumi melepaskan upward streamer atau muatan positif untuk menyambutnya. Nah, terus saat keduanya bertemu, boom, terjadilah return stroke, arus besar yang mengalir balik ke atas. Jadi ingat, tanah menarik petir karena adanya beda potensial. Petir ada beberapa jenis. Yang pertama, intracloud. Intracloud adalah yang pergesekan muatannya terjadi dalam satu awan yang sama. Kedua ada cloud to cloud. Cloud to cloud adalah pergesekan muatan antara dua awan. Jadi muatan awan A bergesekan dengan muatan awan B, terjadilah petir. Kemudian yang ketiga ada cloud to ground. Cloud to ground adalah pergesekan muatan antara muatan awan dengan muatan yang dilepaskan oleh tanah atau di bumi. Kemudian yang keempat ada positive lightning. Ini yang saya juga kurang paham. Secara matematis, fenomena petir melibatkan hukum Coulomb dan hukum potensial listrik. Hukum Coulomb untuk dua muatan yang berbeda jenis, semakin dekat jaraknya, semakin tak terkendali gaya tariknya. Mungkin ini alasan kenapa manusia harus menjaga jarak dengan lawan jenis. Semakin dekat, semakin tak terkendali. Sistem penangkap petir bukan membuat petir tidak jadi menyambar. Yang sebenarnya terjadi adalah petir tetap menyambar, namun dialirkan menuju ground alami, yaitu tanah. Sistem penangkap petir ada dua. Yang pertama, Franklin Rod, diciptakan oleh Benjamin Franklin, yaitu besi runcing yang diletakkan di atas gedung-gedung tinggi, berfungsi untuk menerima petir. Jadi yang akan menerima petir pertama kali itu adalah besi ini, kemudian dialirkan menuju tanah. Kemudian yang kedua adalah sistem ESE, sistem yang sama, besi runcing, namun melepaskan ion-ion yang akan menyambar petir dengan jangkauan yang lebih luas. Wah, luar biasa kan? Jadi kesimpulannya,
Petir adalah manifestasi nyata dari hukum kekekalan muatan dan hukum Coulomb dalam skala atmosferik. Memahami kekuatan dielektrik udara dan induksi adalah kunci untuk mengetahui kapan petir akan menyambar.